Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Ramadan. Ingin membacakan teks PPT Bahasa Indonesia bab 2, berita-berita media. A. Informasi aktual dan aktual pada teks berita. Teks berita harus aktual, terkini, akurat, sesuai fakta, objektif, tanpa opini, dan ringkas. Sumbernya harus terpercaya dan menyangkut unsur 5W+1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, B. Struktur, pola penyajian dan kaidah kebahasan teks berita. 1. Judul menarik perhatian dan mewakili isi berita secara singkat. 2. Teras berita, read. Bagian pembuka yang menjawab 5W+1H secara ringkas. Nomor 3. Isi berita, pengembangan dari read, yang menguraikan detail peristiwa, penyajian fakta secara lebih lengkap. 4. Penutup, informasi tambahan atau kesimpulan yang menegaskan inti berita, kaidah kebahasan teks berita. 2. Ada kaidah kebahasan teks berita. 1. Bahasa formal dan baku, menggunakan kalimat resmi dan sesuai kaidah bahasa. 2. Kalimat langsung dan tidak langsung, mengutip pernyataan narasumber, kalimat langsung, dan penjelasan narator, kalimat tidak langsung. 3. Kata kerja mental dan material. Ada kata-kata kerja mental menyatakan pemikiran, perasaan, dan material menggambarkan tindakan nyata. 4. Penguatan kata keterangan, menjelaskan waktu, tempat, dan cara agar informasi lebih jelas. 5. Fakta dan data, pengutamaan informasi faktual serta angka atau statistik yang mendukung keakuratan berita. Yang C. Penyajian teks berita. Penyajian berbasis teks berita adalah cara penyampaian informasi yang berfokus pada fakta dan relevansi peristiwa. Berikut langkah-langkah penyajian teks berita. 1. Menentukan judul. Judul harus ringkas, menarik, dan mencerminkan inti berita. 2. Menyusun pembuka, read atau teras berita berisi informasi paling penting, menjawab 5W+1H, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana secara ringkas. 3. Pengembangkan isi berita, menjelaskan lebih rinci tentang peristiwa dengan mengutamakan fakta dan sumber yang terpercaya. 4. Menggunakan struktur piramida terbaik. Informasi utama di tempat
ditempatkan di awal, diikuti detail tambahan dan tutup dengan informasi kurang penting. 5. Menambahkan kutipan jika kemungkinan, sertakan pernyataan langsung dari narasumber untuk memperkuat berita. 6. Bahasa jelas dan objektif. Gunakan bahasa baku, kalimat efektif, dan hindari opini berita. Penyajian ini menjaga berita tetap informatif, faktual, dan relevan bagi pembaca. Aktivitas berbasis riset. Aktivitas berbasis riset adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami suatu masalah atau menjawab pernyataan tertentu. Beberapa contoh aktivitas berbasis riset. 1. Studi literatur. Menuju berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel untuk memahami penelitian terdahulu tentang topik tertentu. 2. Eksperimen. Melakukan percobaan terkontrol untuk menguji hipotesis, seringkali dilakukan di laboratorium atau dalam situasi lapangan. 3. Survei atau kuesioner. Mengumpulkan data diri responden untuk mendapatkan informasi tentang opini, kebiasaan, atau pengalaman mereka. Mendapatkan informasi tentang opini, kebiasaan, atau pengalaman mereka. 4. Observasi. Mengamati objek atau situasi secara langsung untuk mendapatkan data kualitatif atau kuantitatif. 5. Analisis data. Menggunakan teknik statistik atau metode analisis untuk mengevaluasi data telah dikumpulkan dan mengidentifikasi pola atau kesimpulan. Wawancara. Mengajukan pernyataan kepada individu atau kelompok untuk mendapatkan pandangan mendalam langsung subjek tertentu. Aktivitas ini membantu dalam menemukan informasi baru, mengembangkan solusi, atau memberikan rekomendasi berbasis bukti. Remedi adalah kegiatan dilakukan untuk memperbaiki hasil belajar atau pemahaman siswa yang belum mencapai standar kompetensi yang untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan pada materi tertentu sehingga mencapai hasil yang terbaik. Berikut adalah contoh-contoh dalam proses remedi. 1. Identifikasi kebutuhan. Menentukan siswa atau kelompok yang membutuhkan remedi berdasarkan hasil tes penilaian. 2. Pembelajaran ulang. Memberikan penjelasan tambahan atau latihan khusus pada materi yang sulit dipahami siswa. 3. Pemberian tugas atau tes ulang.
mengadakan tes atau latihan lanjutan untuk menilai pemahaman setelah proses remedi. 4. Evaluasi dan tindak lanjut. Menganalisis hasil remedi untuk memastikan siswa telah mencapai pemahaman yang diharapkan. Jika perlu dilakukan lagi kegiatan perbaikan. Remedi berharap penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran agar semua siswa dapat memenuhi standar pembelajaran yang telah ditentukan. Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang diberikan kepada siswa yang sudah mencapai atau melampaui standar kompetensi yang ditentukan, memperdalam pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas mereka di luar materi pokok. Berikut contoh kegiatan dalam program pengayaan. 1. Proyek untuk memperluas wawasan pada materi tertentu. Sederhana, untuk memperluas wawasan pada materi tertentu. 2. Tugas tambahan, menyediakan soal atau tugas yang lebih kompleks untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis. 3. Diskusi dan studi kasus. Mendorong siswa untuk menganalisis kasus nyata atau berdiskusi secara mendalam tentang topik terkait. 4. Pembentukan kreatif. Eksplorasi mandiri, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat mereka melalui kegiatan seni, eksperimen, atau membaca literatur tambahan. 5. Mengikuti lomba atau kompetisi, mengarahkan siswa untuk berpartisipasi. Pengayaan membantu siswa untuk terus bermotivasi, memperluas kemampuan mereka dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bervariasi. Profil belajar Pancasila adalah konsep pendidik di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil ini mencangkup 6 karakter utama yang diharapkan dari siswa. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Siswa memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan etika. 2. Berkebinekaan global. Siswa menghargai keagamaan, budaya, bahasa, dan agama, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan menghormati perbedaan. 3. Gotong royong. Siswa bekerja sama, memiliki rasa kepedulian, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
4. Mandiri siswa mampu mengolah dari bertanggung jawab dan tindakan mereka dan belajar secara mandiri untuk mengembangkan potensi diri. 5. Benalar kritis. Siswa berpikir kritis, mampu menganalisis informasi dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang logis dan faktual. 6. Kreatif. Siswa mampu berinovasi, menciptakan ide-ide baru dan berpikir out of the box untuk menyelesaikan masalah atau secara kreatif dengan menerapkan 6 nilai. Nilai ini diharapkan siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai penerus bangsa yang berlandaskan nilai Pancasila. Glosarium adalah daftar kata atau istilah khusus yang disertai dengan menjelaskan atau definisi, biasanya ditemukan di akhir buku, artikel ilmiah atau dokumen tertentu. Tujuannya adalah membantu pembaca memahami makna istilah-istilah yang mungkin tidak umum atau spesifik pada bidang tertentu. Berikut ciri-ciri glosarium. 1. Disusun secara abjad. Kata atau istilah diatur berdasarkan urutan alfabet untuk memudahkan pencarian. 2. Berisi definisi singkat. Setiap istilah diberikan penjelasan singkat dan padat agar pembaca mudah memahami. 3. Khusus pada bidang tertentu. Glosarium sering diumumkan untuk istilah-istilah teknis atau ilmiah dalam suatu bidang, misalnya kedokteran, pendidikan, atau teknologi. 4. Kemudahan pembaca. Glosarium berfungsi sebagai alat bantu agar pembaca tidak kesulitan memahami istilah dalam teks utama. Glosarium biasanya ditemukan di bagian akhir buku atau dokumen, tetapi kadang juga ditempatkan di awal atau sebagai catatan kaki jika istilah tersebut sangat penting dalam konteks tertentu. Referensi adalah sumber informasi yang digunakan untuk mendukung, memperkuat, atau memberi. Sumber informasi yang digunakan untuk mendukung, memperkuat, atau memberi kredibilitas pada suatu tulisan, penelitian, atau wawancara atau dokumen resmi lainnya. Tujuan referensi adalah menunjukkan dasar atau asal lainnya. Tujuan referensi adalah menunjukkan dasar atau asal informasi yang digunakan sehingga pembaca dapat menelusuri atau memreferensi sumber tersebut. Berikut ciri-ciri referensi. 1. Memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya informasi dari sumber kredibel yang layak dijadikan referensi, seperti karya akademik atau
institusi resmi. 2. Mendukung atau memperkuat argumen. Referensi memperkuat pernyataan atau argumen dalam tulisan dengan memberikan fakta atau data yang relevan. 3. Dinyatakan secara jelas. Sumber informasi dicantumkan secara detail. Misalnya nama penulis, judul, tahun terbit, dan penerbit agar mudah ditelusuri. 4. Meningkatkan kredibilitas tulisan. Referensi yang baik membuat tulisan lebih dipercaya karena didukung informasi yang valid. Referensi biasanya ditulis dalam bentuk daftar pustaka di akhir karya atau sebagai catatan kaki sesuai dengan gaya penulisan yang berlaku seperti apa MLA atau Chicago. Sekian, terima kasih atas video saya bahasa Indonesia PPT bab 2 berita-berita media. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.